Oke, sekarang saya share screen. Oke, sudah saya share screen Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita, masuk ke dalam beranda Microsoft 365. Jadi nanti Bapak Ibu, akan mendapatkan fasilitas, Microsoft 365 untuk education, versi edukasi, untuk pendidikan. Nah, di sini, dengan akun, seperti punya saya ini ya, dengan akun nama @guruakademi.id seperti itu. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga sudah mengenal, Microsoft 365, mungkin pernah ikut pelatihan guru inovatif dan sebagainya, atau yang lainnya seperti itu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan, eee, akun yang merupakan, dari komunitas kita sendiri seperti itu ya. Oke, baik, kita mulai saja. Nah, jadi Bapak Ibu, di Microsoft 365 ini sudah banyak sekali ya aplikasi-aplikasi pendukung yang dapat kita manfaatkan ya. Di sini ada Excel online ya, ada Word seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kita juga dapat memanfaatkannya nanti untuk membuat formulir ya, mau formulir, membuat kuis, membuat survei dan sebagainya. Oke, kita juga bisa mengirim email, Bapak Ibu, kita bisa mengirim email, menggunakan, akun Microsoft 365 yang kita kita miliki ini, dengan Outlook ini. Jadi kita, dengan akun ini, nanti kita bisa menggunakan, sebagai email kita, seperti itu. Kemudian di sini ada Microsoft Teams, Bapak Ibu, jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengadakan meeting online ya, atau membuat kelas online, nah itu nanti bisa menggunakan, Microsoft Teams ini dan ini, bisa memuat sekitar 300 orang peserta, kemudian, eee eee, ini gratis ya Bapak Ibu ya dan berlangsung meeting-nya sampai 24 jam seperti itu. Nah selain itu kita juga bisa nanti membuat SWAY ya, SWAY itu nanti pertemuannya minggu depan, kita belajar membuat, media pembelajaran yang interaktif ya, menggunakan Microsoft SWAY, seperti itu. Oke, juga kita ada OneDrive Bapak Ibu. Nah, OneDrive ini untuk penyimpanan data, mungkin kalau di Google kita kenal, Google Drive ya. Kalau di sini kita OneDrive, OneDrive for Business, kita dapat, kapasitas penyimpanan data itu sekitar, 1 terabyte ya, 1 terabyte ya atau 1000 giga. Nah, cukup besar sekali untuk kita menyimpan data, eee menyimpan data atau file ya yang kita miliki ke dalam drive tersebut. Oke, baik. Sekarang kita langsung mulai saja untuk, pembuatan soal dengan Microsoft Forms-nya. Oke, kita ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam beranda, Microsoft 365, nah di sini ada beberapa pilihan, aplikasi ya. Nah, kita pilih di sini, kita pilih, form-nya, seperti itu. Kita pilih form. Oke, ada yang gabung. Selamat datang, ini Pak Hairul. Oke, selamat datang Pak Hairul. Oke, kita pilih formnya. Oke, jadi di sini ada 2 buah form ya yang, sebelumnya sudah saya buat. Yang sebelumnya sudah saya buat menggunakan akun baru. Kalau di akun yang lama, akun yang dengan ekstensi yang lain sudah banyak sekali. Nah, di sini ada 2 jenis formulir ya, ada formulir umpan balik aksi nyata. Kemarin saya untuk aksi nyata dalam, kegiatan PMM kemarin, saya menggunakan formulir ini. Kemudian ini yang tadi, saya coba buatkan untuk soal literasi. Jadi Bapak Ibu dengan Microsoft Form ini kita bisa membuat 2 jenis ya. Ada kita bisa membuat kuis baru, kemudian kita juga bisa membuat formulir baru, ya seperti itu. Nah, kalau kita mau membuat kuis baru, kita langsung klik di sini aja. Tapi kalau kita mau membuat formulir, nah kita bisa klik di bagian formulir. Nah, apa yang membedakan kuis dan formulir? Kuis kita
ini akan ada fitur yang namanya kunci jawaban Bapak Ibu ya kalau di kuis. Nah, sedangkan di formulir umumnya tidak ada kunci jawabannya karena hanya untuk melakukan pendataan seperti itu. Oke, di sini ada satu contoh formulir ya. Saya cek dulu, kita contohkan. Kita lihatkan yang udah saya buat tadi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada contoh formulir tentang literasi fase A ya, tentang AKM. Nah, ini sumbernya juga saya ambil dari PMM ini. Jadi saya copy, saya buatkan dalam bentuk Microsoft Form. Karena kalau di PMM kan menggunakan Google Form ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai alternatif mungkin pengen sesuatu yang baru, ya rekan-rekan bisa menggunakan Microsoft Form. Sekarang kita perhatiin jauh dulu ya. Kita preview dulu tampilannya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa menambahkan musiknya ya. Nah, ada musik. Jadi ketika peserta mengisi bisa sambil mendengarkan musik seperti itu. Nah, kalau kira-kira mengganggu bisa dimatikan juga. Nah, ini ada preview tampilan dari laptop. Kalau ini preview tampilan dari handphonenya seperti itu. Nah, oke, kita coba kita tengok isinya ya. Misalkan nama siswa Budi. Next. Nah, ini kan soalnya kan kurang lebih sama ya dengan yang di PMM itu ya. Jadi saya copy, saya pindahkan ke sini. Oke, kita cek, coba kita kira-kira aja. Nah, kita juga bisa membuat soal dengan jawaban ganda Bapak Ibu ya. Seperti ini. Oke. Klik berikutnya. Nah, ini dengan beberapa tahapan untuk soalnya. Nah, juga kita bisa membuat seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah, oke. Ya, ini ada contoh, adalah salah satu contoh soal online yang saya buat dengan sumber dari PMM seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana sih, nah ini ya responnya tadi seperti itu. Nah, oke hasilnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat soal ini ya, membuat soal menggunakan Microsoft Form ini. Oke, kita kembali ke form. Nah, oke, sekarang kita klik kuis baru. Oke, baik. Sekarang kita tuliskan di sini. Jadi yang pertama ini adalah kita tuliskan judul kuisnya ya. Kita tuliskan judul kuisnya, misalkan latihan soal. Jadi kebetulan memang saya sudah menyiapkan formulirnya ini seperti itu. Oke, di sini deskripsinya, misalkan tulislah misalkan tulislah identitas dirimu dengan benar, ya petunjuk penulisannya. Kemudian yang kedua, pilihlah misalkan itu untuk deskripsinya. Oke, kita juga bisa menambahkan untuk gambarnya ya.
gambar kita bisa misalkan di sini bisa dari OneDrive, bisa dari unggah yang ada gambar di komputer kita, atau kita langsung di pencarian gambar. Kita misalkan mau cari gambar tentang tata surya. Oke, kita langsung cari di sini. Udah ada ya gambarnya, langsung bisa kita pakai ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita tinggal pilih aja yang mana yang mau digunakan. Oke, misalkan pakai yang ini. Oke, coba sekali lagi. Nah, oke, sekarang kita cek previewnya. Nah, ini dia. Oke, nanti juga kita bisa ubah lagi tampilannya dengan yang lebih menarik lagi seperti itu. Oke. Kemudian kita masukkan teks baru, misalkan nama siswa ya. Oke, kita centang di sini harus diisi. Artinya apa? Ketika tidak diisi, jadi dia harus mengisikan identitasnya dulu. Ya, untuk poin diosongkan karena ini merupakan identitasnya seperti itu. Sekarang kita tambahkan baru, kita tambahkan bagian Bapak Ibu ya. Kita tambahkan bagian untuk soalnya seperti itu, bagian 2 ya. Yang 1 kita kasih review ya. Nah, jadi siswanya mengisi data siswa, kemudian klik berikutnya, ataupun kita bisa memberikan data berikut yang lain ya seperti kelas. Nah, kelas. Nah, kelas. Oke, seperti itu. Nah, ini pilihannya seperti ini ya. Nama misalnya kelas, dia pilih kelas A atau kelas B seperti itu. Oke, kembali. Berikutnya kita masukkan soalnya. Nah, seperti itu. Kita soal, di sini ada contoh soal pilihan ganda. Jadi kita bisa membuat beberapa jenis soal Bapak Ibu ya. Oke, ini saya sudah siapkan soalnya. Untuk contoh saja ini. Oke, sekarang kita ambil jawabannya. Nah, ini tinggal paste aja Bapak Ibu ya. Jadi simple, langsung saja di paste seperti itu. Pilihan gandanya juga di apa? Optionnya ABCD-nya dihapus juga, tidak jadi masalah. Oke, kita hapus. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya Bapak Ibu ya. Kita tentukan kunci jawabannya, misalkan ini jawabannya Merkurius, jadi kita klik Merkurius, kita berikan poin misalkan 20 poin. Nah, 20 poin. Kita asumsinya kita buat 5 soal, 1 soal isinya poinnya 20. Oke. Oke, kita preview. Oke, nah ini dia ya tampilannya sementara seperti ini. Oke, berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ya, planet terbesar di tata surya adalah ya kita copy. Oke, ini kita tentukan jawabannya yang benar. Poinnya udah otomatis Bapak Ibu ya. Sekarang tambahkan lagi soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Nah ini.
Nah, kenapa ini jawabannya ABC-nya dihapus Bapak Ibu ya? Ini juga kita bisa, kalau tidak salah kita bisa mengacak jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sekarang Bapak Ibu kita bisa membuat soal yang jawabannya itu bisa ada gambarnya. Nah, seperti itu ya. Oke, udah 3 soal ya. 1, 2, oke ini kelebihan 1. Oke, 3 soal. Sekarang soal berikutnya. Oke, kita misalkan jawaban isian ya, soal isian. Planet yang memiliki bulan terbanyak. Oke, sekarang soal isian ya, jadi jawabannya kalau misalkan soal isian ini Bapak Ibu, kalau isian singkat ya, artinya isian singkat, ini memang jawabannya biasanya hanya 1 kata Bapak Ibu ya. Ya, jawabannya harus hanya 1 kata. Ya, dia hanya 1 kata, artinya apa? Kalau dia jawabannya berbeda pengetikan, dia otomatis akan salah ya. Nah, jadi kita tambahkan jawabannya, misalkan Jupiter. Nah, ini kunci jawabannya. Jadi kalau ketika siswa itu menjawabnya yang lain, ini akan salah. Misalkan kurang huruf I atau kurang apa gitu kan, dia kemungkinannya salah seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau jawaban singkat ini dia akan bisa otomatis ternilai. Nah, kalau jawabannya isai atau esayan, kita harus mengoreksi sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak otomatis. Nah, yang otomatis dinilai itu adalah soal yang merupakan jawaban singkat. Nah, akan ada otomatis penilaiannya. Ini 1, 2, 3, 4, ada 4 soal. Kita tambahkan 2 soal lagi ya. Misalkan soal tentang ini dia. Nah, peringkat ini. Oke, soal peringkat. Nah, jadi di peringkat ini nanti Bapak Ibu siswa dapat mengurutkan ya, mengurutkan daftar urutan planet. Nah, yang paling dekat dengan matahari misalkan ya. Urutkan nama planet berikut mulai yang paling dekat dengan matahari. Oke, jadi nanti siswa akan mengurutkannya menggunakan drag ya, digeser seperti itu. Misalkan yang pertama kita tulis ini langsung jawabannya yang benar Bapak Ibu ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Oke ya, jadi nanti mereka akan dragsnya atau mengurutkannya. Coba kita preview. Ini ya soal yang ini. Nah, dia akan mengurutkan mana urutan yang benarnya seperti itu. Ya, tadi kan acak ya tadi ya, kita coba preview ulang lagi. Nah, ini ya. Yang soal nomor ini, nah kan masih acakin urutannya Bapak Ibu ya. Urutkan nama planet berikut mulai yang paling dekat dengan matahari. Jadi mereka akan urutkan nih, Merkurius dulu. Setelah itu Venus dulu ya. Setelah itu apakah kalau udah benar, nah, baru kirim seperti itu ya. Nah, ini caranya mengurutkannya. Itu jenis soal mengurutkan jawaban. Oke, sekarang kita buat nomor berikutnya lagi. Kita jenis apa lagi ya soalnya ya?
Oke, yang ini dia. Nah, yang ini dia ya, misalkan nah kalau yang jenis seperti ini ya, opsi seperti ini kan biasa ada muncul di AKM ya, jenis seperti ini. Kalau di Microsoft Form, dia tidak ternilai secara otomatis Bapak Ibu. Ya, artinya kita harus secara manual untuk mengoreksinya seperti itu. Namun kita coba bisa juga ya mengisinya seperti itu. Oke, coba saya buatkan soalnya agak singkat dulu. Oke. Oke, ini untuk contoh aja ya. Untuk contoh, misalkan opsi 1 benar, 2 salah. Nah, oke. Jadi misalkan di sini Merkurius dan Venus merupakan planet dalam. Ini siswanya akan menilai benar atau salah. Oke, berikutnya planet terbesar di tata surya adalah Mars. Nah, jadi nanti siswa akan memilih di sini benar atau salah jawab Bapak Ibu ya jawabannya ya. Misalkan Merkurius dan Venus merupakan planet dalam, tentu jawabannya kan benar seperti itu ya. Tapi di sini di Microsoft Form ini kita tidak bisa menilainya secara otomatis ya, berbeda dengan mungkin dengan Google Form kita bisa langsung ada nilainya di sini, ada poinnya ketika salah atau benar. Jadi nanti khusus soal yang ini, yang nomor 5 ini itu eh, itu harus dikoreksi secara manual Bapak Ibu oleh kita ya. Jadi karena soalnya seperti kan saya pikir enggak masalah seperti itu ya. Nah, alasannya mengapa tadi ini kan ada 5 soal, mengapa saya tidak menggunakan misalkan nomor 1 soal nomor 1 seperti itu kan. Soal nomor 1 ya. Sebenarnya ini boleh-boleh saja Bapak Ibu ya. Boleh-boleh saja kita menggunakan seperti ini ya, seperti yang ada di contoh soal yang ada disediakan di PMM. Ya, kenapa? Karena saya pengen ini juga bisa nantinya dilakukan mengacak soal Bapak Ibu. Nah, bisa juga diacak soalnya. Nah, oke. Jadi mau pakai nomor 1, nomor 2 ini pun juga enggak masalah. Seperti itu. Oke, sekarang kita preview soal yang sudah kita buat tadi. Misalkan namanya Budi. Oke, kelasnya berikutnya soalnya ya. Misalkan ini kita jawabnya, kita asal aja. Kita urutkan kan dia otomatis ya, otomatis berbeda-beda. Jadi nanti di setiap siswa akan mengacaknya akan berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita kirim. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi siswa bisa lihat salah satu hasilnya, yang benar yang salah. Nah, yang khusus nomor 8 ini harus dicek dulu oleh gurunya. Ya, harus ditinjau dulu oleh gurunya, baru akan keluar poinnya. Karena tadi memang khusus nomor yang dengan jawaban yang seperti ini, ya harus ditinjau dulu. Nah, ini betul ya, yang ini. Jadi kalau betul kita kasih skor ya 20. Oke, otomatis
dia berubah menjadi benar seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di sini ya. Oke, kita klik pengaturan. Nah, kita atur di sini Bapak Ibu ya. Ini ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Nah, ini kalau mau dia tampilkan hasilnya otomatis juga bisa ya. Jadi siswa kita akan bisa melihat hasilnya secara otomatis. Ya, kalau di checklist seperti ini. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa ya. Jadi siswa tidak melihat hasilnya secara otomatis. Nah, siapa yang dapat mengisi formulir ini? Nah, kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini yang hanya orang di organisasi yang dapat melihat respon, itu artinya siswa kita harus punya akun guru akademi. Ya, sementara siswa kan tidak punya. Kalau siswa tidak punya, berarti harus pilih yang ini. Ya, siapapun dapat menjawab. Nah, konsekuensinya kalau kita menggunakan pilihan yang ini, maka kita wajib memasukkan ini Bapak Ibu ya, data diri siswa, kemudian kelasnya seperti itu. Kalau kita menggunakan ini, artinya siswa kita sudah punya akun Office 365. Nah, ini biasanya untuk sekolah-sekolah yang punya akun Office 365 sendiri. Ya, jadi dia otomatis muncul namanya sesuai akun siswanya. Tapi karena siswa kita pada umumnya memang tidak punya akun Office 365, jadi kita klik siapapun dapat menjawab dan dalam formulir itu kita tambahkan data diri siswa seperti itu. Oke. Kemudian di opsi berikutnya ini kalau kita tidak checklist ini, jadi formulirnya tertutup. Maka pastikan klik terima tanggapan. Nah, kita juga bisa mengatur tanggal mulai, ya tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Nah, kita juga bisa atur durasi waktu pengerjaannya ya, misalkan 30 menit. Nah, kita coba perhatiin kita sudah diatur durasinya. Nah, 30 menit nih kan. Nah, ini adalah formulir berjangka waktu. Jadi kalau sampai 30 menit, nah akan otomatis ya. Ya, seperti itu. Ini contoh aja. Barangkali Bapak Ibu ingin menggunakan durasi waktu untuk siswanya mengerjakan soal seperti itu. Nah, ini perlihatkan bilah kemajuan dan sebagainya. Nah, untuk acak pertanyaan di sini tidak bisa Bapak Ibu ya untuk acak pertanyaan. Kenapa tidak bisa? Karena kita menggunakan bagian. Nah, bagian ini, bagian data diri ya. Nah, supaya kita bisa melakukan acak pertanyaan, kita hapus bagiannya. Nah, kita klik, kita hapus bagian, hanya bagiannya saja kita hapus. Ya. Oke, sudah kita hapus ya bagiannya tadi. Nah ya, jadi kita nggak perlu pakai bagian yang tadi nih. Langsung nomor 1 nama siswa, nomor 2 kelas, nomor 3 langsung soalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat mengacak pertanyaannya? Kita klik pengaturan. Nah, kita checklist acak pertanyaan. Nah, yang diacak nomor 1 dan nomor 2 ini kan tidak mungkin diacak Bapak Ibu ya karena identitas. Nah, tiba-tiba nanti ngerjakan soal nama siswa ada di terakhir. Jadi tidak bisa. Jadi yang dikunci pertanyaan itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Artinya nomor 1 dan nomor 2 ini tidak teracak ya. Sekarang kita cek. Nah, nomor 1, nomor 2 dia kan tidak diacak. Kita balik lagi, kita cek lagi ya. Nah, seperti itu. Nomor 1 dan nomor 2 tetap berada di atas, sementara nomor 3 dan sampai nomor 8 ya seterusnya 5 soal 5 soal yang ada ini semuanya diacak seperti itu. Nah, itu untuk mengacak pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita lihat lagi fitur yang lainnya. Oke, ini bilah kemajuan ini enggak usah, sesuaikan pesan terima kasih. Nah, misalkan jawaban Anda, kan masa siswa pakai Anda ya, jawaban kamu. Kamu telah berhasil dikirim ya. Tetap semangat belajar. Oke, nah ini kita gunakan bahasa yang lain seperti itu. Nah, kemudian ini tanda terima, misalkan kalau dia udah ngirim pakai tanda terima ya silahkan, mau pakai enggak pun enggak apa-apa.
Kemudian ini kalau ini di checklist, kita dapat pemberitahuan setiap ada yang udah ngisi formulir. Nah, kalau kira-kira mengganggu ya dihapus juga nggak apa-apa. Karena biasanya kalau ngasih soal formulir kan yang di sekolahan seperti itu. Nah, oke, untuk pengaturan sudah. Barangkali Bapak Ibu ada yang terlewat, nanti bisa lihat rekamannya. Nanti rekamannya akan saya unggah ya. Oke, sekarang kita perhatiin jauh, kita lihat lagi tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya untuk gaya Bapak Ibu ya tampilannya. Nah, di sini sudah banyak sekali ya tampilan-tampilan menarik yang bisa kita manfaatkan untuk mempercantik formulir kita. Nah, di sini ada beberapa banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, ini tergantung selera Bapak Ibu semua ya. Mau gunakan yang mana? Oke. Nah, di sini ada nah, ini kayaknya ini keren ini. Oke, coba yang ini. Oke, ya misalkan yang ini aja deh. Oke, kita tampilan previewnya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, ini adalah salah satu contoh previewnya. Nah, itu bisa berjalan itu ya mobilnya. Jadi ketika nanti diputar di HP juga bisa kelihatan nih mobilnya jalan. Kan tentu ini sangat sangat menarik sekali bagi siswa seperti itu ya. Nah, ini juga. Atau mau ganti tampilan yang lainnya gitu kan. Di sini juga banyak yang bisa bergerak ya tampilan-tampilannya. Coba kita lihat gaya yang lain. Oke, kita cari coba nih mana ya. Nah, ini apa ini? Nah, ini ada hujan salju ini kan. Oke, nah ini ada contoh. Atau mau ganti lagi tampilan yang lain. Di sini masih banyak nih Bapak Ibu, masih banyak yang bagus-bagus tampilannya. Nah, atau yang seperti ini ya, tampilan buku. Nah, ini juga bisa bergerak ini tampilannya. Kita tunggu sebentar. Oke, nah ini untuk layoutnya. Layoutnya juga kita bisa pilih ya, Bapak Ibu ya. Bisa pilih tampilannya mau seperti apa. Nah, kita lihat tampilannya ini. Nah, seperti ini. Jadi ini halaman depannya. Kita kemudian untuk masuk ke soal kita klik mulai sekarang seperti itu. Oke, kembali. Kita kembali pilih yang ini deh, yang mobil ini kayaknya keren deh. Oke, kita tinjau. Nah, tunggu sebentar mobilnya berjalan itu. Ini untuk tampilan dari versi handphonenya. Oke, sekarang kemudian untuk menambahkan selamat datang rekan-rekan yang baru masuk. Nah, ini juga nih bagus juga nih ya. Oke, berikutnya untuk menambahkan musik. Nah, musik latar ini. Nah, di sini ya di bawah sini di bagian gaya ini ya ada musik latar. Kemudian kita pilih musiknya, misalkan kita pilih yang Holiday ya. Atau ini coba kita dengarkan. Oh, belum bunyi. Oke, pilih yang ini deh. Oke, kita preview. Nah, ini tampilan soalnya ya, menarik ya.
Ini versi selulernya. Oke. Oke, kita coba putar nggak musiknya. Ya, mungkin faktor jaringan. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Oke, kembali. Kemudian ini untuk soal untuk tampilannya udah beres ya. Kemudian Bapak Ibu untuk membagikan formulirnya bagaimana? Oke, kita klik kumpulkan respon. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Ada beberapa pilihan tentang membagikan formulir ini. Yang pertama, siapapun dapat menjawab. Nah, kalau yang kita pilih yang kedua ini hanya orang dalam organisasi, ini artinya yang punya akun aja. Tapi kalau belum punya akun, bertanya, kita klik siapapun dapat menjawab. Nah, membagikan tautan bisa menggunakan link Bapak Ibu ya. Nah, ini disalin linknya, kemudian dipaste, atau mau linknya dipendek langsung juga bisa. Nah, jadi pendek. Atau jika Bapak Ibu ingin meng-custom linknya, bisa disalin, kemudian bisa menggunakan bit.ly atau ini URL gitu kan. Ini url.com misalkan. Ini untuk merubah tampilan formulirnya seperti ini. Kita paste formulir yang panjang tadi, bukan yang disingkat. Misalkan soal tata surya makmur misalkan. Oke, kita. Nah, ini. Oke, ini linknya di copy, kita tampilkan di sini. Nah, itu salah satu cara untuk membagikan soal ya. Nah, ini dia tampilannya tadi. Nah, kan udah mulai. Ya, saya paste di Teams-nya di chat untuk soal. Oke. Nah, itu. Boleh nanti dicoba. Nah, oke, ini yang itu. Kemudian untuk membagikannya, ini ada menggunakan undangan. Ya, kita bisa undang langsung ke emailnya ya. Nah, menggunakan email akan dikirim pakai Outlook. Atau kita bisa membagikan QR code. Nah, ini keren Bapak Ibu. Ya, kita bisa membagikan QR code. Kalau dulu hanya QR kodenya hanya kodenya aja ini, ya, kode batangnya aja. Tapi sekarang ada backgroundnya, ada pilihannya seperti ini nih. Nah, ini kan keren ya, kita unduh coba. Oke, kita unduh. Nah, ini keren kalau kita bagikan ini. Kita unduh, kita buka filenya coba. Nah, nih seperti ini yang dibagikan nanti. Nah, jadi ini bisa di-scan. Coba kita lihat yang satunya tadi ini. Nah, ini kita unduh. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kan keren ya, kita bagikan ke siswa pakai grup WA, atau kita buat formulir, kita bagikan kepada rekan kita, nanti rekan kita tinggal scan. Nah, udah cantik sekali ada background-nya ini untuk tampilan formulirnya seperti itu. Coba saya kirim di chat ya. Nah, ini dia. Nah, itu contohnya ada saya bagikan ke dalam chatnya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini waktunya sudah lewat 5 menit ya, udah lewat 5 menit. Sementara baru yang membuat soal aja ini yang disampaikan seperti itu. Kemudian ini saya akan membuatkan formulir ya, formulir. Formulir ini bisa macam-macam, nanti Bapak Ibu juga bisa melatihan untuk membuat formulir dalam misalkan PPDB, formulir pendaftaran kegiatan. Nah, kalau untuk pada sore hari ini saya akan sekalian untuk membuat formulir absensi ya, daftar hadir. Oke, daftar hadir.
Jadi formulir ini langsung aja saya praktekkan ya, saya praktekkan nanti Bapak Ibu yang ada di sini saya kirim chatnya seperti itu. Nanti untuk diskusi bisa langsung di grup Telegram aja mungkin ya. Oke, kita tambahkan list nama lengkap plus gelar. Oke, kemudian alamat email aktif. Oh, misalkan ya. Jadi pakai Gmail pun boleh ya. Jadi nanti sertifikatnya akan saya kirimkan via email. Kemudian instansi ya sekolah Bapak Ibu. Contohnya kemudian kabupaten, kemudian provinsi, dan nomor WA. Oke. Pindahkan ya, jadi bisa dipindahkan ke atas biar oke. Oke, sampai sini. Oke. Kemudian saya pengen menambahkan penilaian ya. Bagaimana apakah nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa berikan bintangnya seperti itu ya, mau bintang 1 atau bintang 5 seperti itu. Kemudian saya pengen tanya lagi ini. Ya, seberapa besar kemungkinannya nanti kalau sangat mungkin Bapak Ibu bisa pilih nomor 10 seperti itu. Nah, ini untuk surveinya sekalian nanti di sini nanti untuk identitasnya untuk pengumpulannya. Nah, jadi bisa dikasih bintang, mau bintang 1, bintang 2 ya seperti kalau kita pesan aplikasi itu kan ada bintangnya. Jadi nanti di sini juga bisa ganti Bapak Ibu ya, simbolnya mau kasih bintang, mau pakai hati ya, mau pakai ekspresi. Nah, ini juga bisa seperti itu ya. Ada beberapa pilihan. Nah, ya. Oke. Oke, sekarang saya ganti tampilannya. Nah, ini enak ini. Oke, ada makanannya biar segar. Oke, saya bagikan dulu linknya. Oke, saya perpendek. Tautan. Silakan, jadi silakan Bapak Ibu isi daftar hadirnya pada chat di Teams ini ya. Oke, silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadirnya di chat yang ada saya tampilkan di Microsoft Teams ini. Silakan. Jadi
Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan silahkan. Ini ada Bu Tri, ada Pak Abdul Hadi, ada Bu Sony, ada Bu Asih, ada Bu Mita, ada Pak Zubair, ada Bu Ketut, ada Pak Ketut nih, Bu Budiartini ini dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di Sabtu depan kegiatan kita lebih ramai lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, mudah-mudahan juga setiap seminggu sekali kita bisa mengadakan kegiatan ini secara rutin seperti itu. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa aktifkan kamera Bapak Ibu untuk kita dokumentasi sebentar. Ya, untuk kita ambil fotonya seperti itu. Jadi nanti akun akan diberikan paling enggak sama dengan sertifikatnya nanti ya, sekitar paling lambat 1 minggu lah ya, paling lambat 1 minggu akan dikirimkan akunnya kepada Bapak Ibu semuanya seperti itu. Akun Office 365 sekalian dengan panduan untuk panduan aktivasinya. Siapa yang aktifkan kamera ini? Oke, sudah ada beberapa yang aktifkan kamera. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ada kendala teknis tadi di awal ya. Saya kira mudah menggunakan Telegram, rupanya akhirnya bingung juga. Mudah-mudahan nanti kita lancar menggunakan pakai Teams. Kalau misalkan kendala ya pakai Zoom nanti seperti itu. Oke ya, saya ambil foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas beberapa kekurangannya ya. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore.